Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kota Kairo di Mesir? Yap, kota dengan segala keindahannya dan terkenal dengan Universitas Al-Azhar. Di mana Universitas Al-Azhar itu adalah universitas tua dari zaman Daulah Islamiyah masih berdiri. Dan salah satu cita-cita aku adalah ingin melanjutkan studi pendidikan di sana. Mohon doa terbaiknya teman-teman. Dan ada satu novel yang menceritakan tentang kehidupan di Mesir, tentang pendidikan di Mesir yang dikemas dengan bahasa yang anak muda able, yang dikemas dengan bukan hanya kisah yang menggugah, tapi juga kisah-kisah sebuah cerita yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dijaga dengan begitu kuat. Dan aku mendapatkan itu di novel Cairo I'm in Love karya Cikgu Evalia. Di novel ini aku mendapatkan sebuah insight baru tentang bagaimana kita menyikapi perasaan, kita menyikapi rasa yang selalu ada dalam diri manusia. Bagi orang normal, rasa ini adalah rasa yang sebenarnya luar biasa. Allah menurunkan perasaan ini kepada setiap manusia agar apa? Agar bumi ini lebih terjaga, agar bumi ini bisa lebih indah dari sebelumnya. Karena dengan naluri ini kita diberikan rasa untuk menyayangi, baik menyayangi kepada orang tua, keluarga, adik, kakak, saudara, teman, bahkan pasangan nantinya, bahkan lingkungan, hewan di sekitar kayak gitu. Dan dalam novel ini aku banyak banget dapat ilmu tentang gimana sih lika-liku pernikahan muda, yang dimana saat ini banyak orang yang menganggap bahwa nikah muda itu adalah suatu pengekangan, suatu hambatan, dan suatu yang intinya bisa menghalangi mereka dari berpendidikan dan bisa berkiprah untuk masyarakat. Jadi di buku ini juga dijelasin gimana sebenarnya persiapan kita sebelum ke jenjang pernikahan, kemudian bagaimana kita manage waktu ketika sudah menikah, yang dimana ketika kita udah menikah gitu kan, hidup kita itu bukan tentang kita aja, tapi juga tentang pasangan, tentang anak nantinya, tentang rumah, dan tentang lingkungan sekitar. Jadi di buku ini juga gitu kan, yang pertama adalah Kanai dan Faris yang menikah muda agar si Kanai ini bisa diperbolehkan sama orang tua untuk melanjutkan studi ke Mesir. Jadi di sini juga dijelasin gimana sebenarnya nikah muda itu senang-senang aja gitu kan, bahagia terus tidak, tapi juga ya ada masalah-masalahnya, ada cekcok-cekcoknya gitu kan, ada ketidakcocokannya. Tapi gimana kita untuk mengatur atau mengontrol emosi kita agar tidak selalu marah-marah, tidak langsung cepat-cepat ngambek, cemburu, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, sejatinya pernikahan itu bukan sekadar menyatukan dua orang, tapi juga menyatukan dua keluarga, menyatukan dua visi misi, menyatukan dua prinsip gitu kan, yang dimana kita tahu kadang respon itu beda-beda. Kalau teman-teman pernah dengar nikah itu cari yang sekufu gitu kan, dan aku kira dulu sekufu itu hanya sekedar soal harta dan dunia gitu. Tapi ternyata sekufu itu lebih dari itu, dimana kita mencari seorang pasangan yang bisa untuk sama-sama belajar, sama-sama berjalan menuju ridhonya Allah, sama-sama mau untuk terus berusaha menjadi hamba yang selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan karena itulah gitu, terkadang sampai ada teman gitu kan yang mengatakan bahwa kok kamu nggak pacaran sih, emang apa yang emang bisa hidup tanpa pacaran? Ya aku bilang gitu kan, bahwa hidup ini tuh bukan sekadar memenuhi keinginan kita, memenuhi hasrat kita, hawa nafsu kita sebagai manusia, tapi gimana kita bisa untuk sadar bahwasannya kita hanyalah hamba dari Allah yang harus taat pada Tuannya itu, karena harus taat pada perintah Rohnya. Sehingga aku berkata padanya bahwa pada teman aku gitu kan, aku nggak pacaran bukan karena tidak ada keinginan gitu kan,
tapi karena lebih kepada Allah punya aturan dan aku hamba yang harus taat sama aturan tersebut gitu. Karena hidup ini tuh bukan sekadar memenuhi hawa nafsu kita, tapi juga gimana kita taat pada perintah. Dan melalui itu juga aku banyak banget dapat ilmu-ilmu tentang parenting, tentang pernikahan, tentang gimana kita mempersiapkan diri sebelum jodoh itu datang gitu kan. Karena pernikahan tanpa persiapan itu ibarat membangun sebuah rumah tanpa fondasi. Bayangin, rumah tanpa fondasi bakal hancur gitu kan. Jadi sama, pernikahan tanpa ilmu itu bisa saja kandas setengah jalan. Jadi kita aja nih, apalagi kita aja yang kadang mau traveling, mau kemana itu pasti mempersiapkan, prepare bekalnya itu berhari-hari. Apalagi untuk sebuah pernikahan yang kita berharap bisa seumur hidup gitu kan. Maksudnya jangan sampai kandas karena perceraian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi buat perjalanan yang sepanjang itu, masa kita nggak mau sih mempersiapkan bekal sebelum ke jenjang tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rasa gitu kan, coba deh perbaiki diri dulu, kita terus upgrade diri kita menjadikan value diri kita lebih baik sesuai yang Allah mau gitu kan. Karena ketika Allah ridho, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, baik rezeki, kemudian kesehatan, ataupun pasangan nantinya. Jadi buat teman-teman, semangat terus untuk memperbaiki diri, percayalah pasangan itu akan datang tepat pada waktunya sesuai dengan yang Allah tentukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.